Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kali ini agak unik, berbeda daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam tahap pengajaran. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Ayo Abang tunggu, sudah disiapkan? Oke. Sebelum kita mulai pengajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, jangan ada yang ngintip-ngintip lagi, jangan ada yang bercanda lagi. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti setiap firman Tuhan yang begitu dalam. Bantu kami Tuhan untuk memahaminya. Curahkan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami supaya kami paham. Dan supaya kami tidak hanya paham, kami juga bisa melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan baca firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya, kita baca dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Yuk dibuka yuk. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Abang akan baca untuk adik-adik di rumah, adik-adik bisa mengikutinya ya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Demikian firman Tuhan. Kita ulang di ayat 6-nya ya. Ayat 6 ini kan sama kayak ayat hafalan kita beberapa minggu yang lalu. Pakai gerakan ya adik-adik. Masih ingat kan gerakannya? Yuk, kita taruh Alkitab kita. Kita akan baca pakai gerakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengikuti Tuhan. Abang ada video cerita tentang Samuel ketika dipanggil oleh Tuhan dan Samuel meresponi panggilan Tuhan. Berikut videonya. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Adik-adik sudah lihat videonya tentang Samuel ketika dipanggil Tuhan dan dia mengikuti Tuhan. Keren ya. Samuel padahal lagi bobo ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi pas dengar suara, dia langsung bangun. Dia panggil
Dia panggil lagi. Dia pikir Nabi Elia yang manggil, taunya bukan. Ya. Oh iya adik-adik, abang punya temen namanya Kasih. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Kasih. Kasih. Halo Abang. Halo Kasih. Halo. Kamu udah nonton belum tadi videonya Kasih? Udah dong Bang. Gimana, bagus nggak? Bagus banget. Iya ya. Ceritanya itu loh Kasih, Samuel dipanggil sama Tuhan. Dia langsung bangun, dia langsung mengikuti Tuhan. Kasih kalau dipanggil sama papa sama mama, langsung bangun nggak? Langsung segera nggak? Kadang-kadang enggak Bang. Ya ampun, Kasih. Kenapa? Enakan main game ya? Iya Bang. Walah, nggak boleh kayak gitu ya Kasih. Nanti kalau dipanggil sama papa sama mama harus cepet. Anak-anak yang mengikuti Tuhan itu harus setia, tidak hanya kepada Tuhan, juga kepada orang tua. Oke Bang. Oke Kasih, sampai ketemu minggu depan lagi ya Kasih. Dadah Kasih. Dadah Bang. Tadi kita sudah melihat video Samuel. Bagaimana Samuel ketika dipanggil Tuhan dia langsung cepat merespon, padahal dia masih ngantuk, dia lagi bobo. Sampai 3 kali. Tadi kita juga sudah melihat Kasih ketika dipanggil papa sama mamanya, katanya Kasih masih sibuk main game, gak langsung respon dengan cepat. Adik-adik, abang mau tanya, kenapa ya kita harus mengikuti Yesus ya? Kenapa? Iya, benar. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Buktinya apa, Bang? Buktinya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat menyelamatkan kita manusia berdosa. Terus, Bang, bagaimana caranya supaya aku mengikuti Yesus? Simple, gampang banget, tahu nggak sih adik-adik? Caranya gimana, Bang? Caranya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nggak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan Yesus. Dan segala perbuatan baik kita sebagai ucapan terima kasih, bukan untuk menyelamatkan. Oke adik-adik, ingat, jangan lupa Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Mengikuti Tuhan berarti berjalan bersama Yesus, mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam Yesus. Rajin saat teduh, rajin berdoa, dengar-dengaran akan orang tua, nggak nakal, nggak melawan. Oke adik-adik ya, demikian pengajaran kita. Kiranya Roh Tuhan beserta kita, menolong kita untuk menghidupinya. Oke adik-adik, ada tugas minggu lalu kan? Berikut kita saksikan tugas minggu lalu. Hai, nama saya Faripa Saribu. Saya akan mengucapkan tentang ayat hafalan saya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Abang, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, namaku Gabriel. Ayat hafalanku dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan juga lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Terima kasih.
Halo, nama saya Ceril Sibuya. Ayat hafalanku dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Adik-adik sudah melihat tugas teman-teman kita kan? Bagi adik-adik yang belum mengerjakan tugas, ayo kerjain tugasnya. Jangan malas. Bagi yang sudah mengerjakan tugas, tetap dipertahankan. Abang ada tugas minggu depan. Tugasnya simple. Adik-adik buat video paling lama 1 menit menjelaskan kenapa adik-adik mau mengikut Tuhan. Ya, nanti videonya bisa dikasih ke guru sekolah minggu atau bisa dikirim ke grup WhatsApp guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya adik-adik. Oke, ada satu lagi yang ulang tahun. Berikut nama adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik yang berulang tahun, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pengajaran kita sudah selesai. Kita akan mau berdoa. Kita taruh Alkitab kita. Ingat ya adik-adik, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Nggak boleh gentar, nggak boleh takut. Dan kita mau berjalan bersama Yesus selamanya. Kita bernyanyi dulu sebelum berdoa. Kita angkat lagu pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Nggak boleh ada yang melihat lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, dan Engkau adalah hidup. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau mengikuti kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpin dan bimbing kami selalu ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami terus berdoa untuk adik-adik di rumah. Allah yang boleh berkati mereka, Allah yang boleh tolong mereka untuk kebutuhan rohaninya bisa tetap terpenuhi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya orang tua kami juga bisa memfasilitasi, mendukung adik-adik kami untuk tiap minggunya mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat, nanti kita tetap mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya dikasih ke papa sama mamanya. Nanti dimasukin ke amplop, terus dikasih keterangan
persembahan ibadah sekolah minggu dan bisa diserahkan ke gereja atau ke Sintua Week masing-masing. Sampai ketemu adik-adik di ibadah minggu depan. Shalom.